bersih, sudah sepantasnya menolak hasil daripada pemilu tahun 2024. Kita melaporkan langsung Positive People dari depan kantor pemilihan umum. Ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung itu tidak sedikit, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu jumlah jutaan, puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Ini adalah amanat yang dilindungi oleh konstitusi. Amanat yang menjadi cermin daripada kedaulatan rakyat Indonesia. Tidak bisa seenaknya rezim kekuasaan ini, baik sekalipun presiden, MK, KPU, Bawaslu, bisa seenaknya mengabaikan kedaulatan rakyat. Bisa dengan seenaknya merubah suara rakyat. Kasus kecurangan dan kejahatan Pilpres 2024 ini bahkan sudah dilakukan sebelum pelaksanaan Pilpres 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari yang lalu. Apa indikatornya? Kita bicara data dan fakta. Bahwa dari awal sekali ada pernyataan presiden yang menyatakan ikut cawe-cawe terhadap pemilihan presiden. Ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Tidak berhenti sampai di situ, presiden juga kemudian menyuburkan KKN, menyuburkan politik dinasti, di mana dia melibatkan keluarganya, anak, keponakan, semua irisan keluarganya itu terlibat dalam proses-proses pemerintahan, terlibat dalam proses-proses demokrasi dan konstitusi yang kita perjuangkan jauh sebelum reformasi. Ini menjadi catatan penting. Bahkan kecurangan dan pengkhianatan, bahkan kejahatan terhadap pemilu itu sudah dilakukan sedemikian terstruktur, sistematik dan masif. Bagaimana kemudian politik uang dan sembako begitu deras berjalan. Bagaimana kemudian institusi negara dilibatkan. Dia tidak lagi menjadi pelayan, tidak lagi menjadi pengabdi masyarakat, tetapi menjadi alat kekuasaan. Kemudian puncaknya pada harinya pelaksanaan Pilpres 2024 terjadi begitu banyak manipulasi, terjadi banyak sekali kamuflase, bahkan kemudian upaya menghilangkan suara-suara masyarakat yang diberikan kepada paslon-paslon tertentu. Ini merupakan sebuah kejahatan, ini merupakan sebuah presiden buruk. Belum pernah terjadi di Republik ini begitu kentaranya, begitu telanjangnya proses kecurangan, proses kejahatan pemilu ditampilkan di dalam sebuah perhelatan demokrasi, sebuah pesta demokrasi yang sejatinya harus menjadi cerminan daripada kedaulatan rakyat. Nah, oleh karena itu kita terus mengawal KPU. Jangan lagi terjadi penggelembungan suara. Kita melihat bagaimana di TPS itu terjadi manipulasi, terjadi kecurangan, terjadi penipuan. Suara yang cuma 84 kemudian ditulis di entry data, di-update ke KPU menjadi 840. Yang 70-an menjadi 700, yang 90-an menjadi 900. Ini sebuah bentuk kebiadaban. Ini bentuk bagaimana tanpa etika, tanpa moral dilakukan oleh rezim kekuasaan. Maka kami tidak akan pernah berhenti mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pilpres. Dan kami sampaikan bahwa hari ini kami aksi bersama. Ada relawan dari 03 yang mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Ada relawan dari pasangan 01 yang mendukung Pak Anies dan Pak Muhaimin. Juga elemen masyarakat-masyarakat lain yang pro-demokrasi. Masyarakat-masyarakat sipil yang menginginkan proses demokrasi berlangsung jujur dan adil. Kami ingatkan, aksi ini hanya trigger. Aksi ini hanya pemanasan. Insya Allah, semua mata rakyat terbuka. Semua perhatian dan kesadaran publik terus mengawasi pelaksanaan Pilpres 2024. Kami tahu bahwa banyak media dibungkam, banyak lembaga survei dibeli, dibayar untuk menggiring opini dan memenangkan pasangan tertentu. Tetapi rakyat tidak buta, rakyat tidak tuli, rakyat tidak lagi bisa dibungkam. Insya Allah, hari ini kami aksi, beberapa hari kemudian dan yang akan datang, kami akan mengumpulkan konsentrasi massa yang jauh lebih besar. Dan di atas semua itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makar manusia sehebat apapun termasuk rezim ini yang bisa mengalahkan makar Allah. Insya Allah kebenaran pasti akan muncul. Betapapun kebenaran itu ditutup-tutupi,
betapapun kebenaran itu disembunyikan, insya Allah suatu saat akan muncul. Sebaliknya, betapapun kejahatan, kecurangan, bahkan kebiadaban ditutup serapi mungkin, ya disembunyikan dengan arogansi kekuasaan, maka itu tidak akan lama. Yakinlah, Indonesia bersama Allah, Indonesia bersama rahmat Allah. Mudah-mudahan kebenaran akan datang pada waktunya, rakyat bisa merasakan bagaimana kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, bagaimana demokrasi dan konstitusi itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan rakyat. Terima kasih.